Shalom, puji Tuhan, selamat siang. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa semuanya luar biasa, semuanya sehat-sehat. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan menggerakkan hati saya untuk kita sama-sama membahas tentang suatu doa. Menurut saya ini adalah doa yang paling dahsyat sepanjang sejarah. Ini adalah doa yang sampai kapanpun, sampai abad apapun, doa ini akan tetap berlaku. Yaitu doa apa? Doa yang diajarkan sama Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat di sosial media Bapak Ibu Saudara, di sosial media, di YouTube, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa, gak tahu beberapa orang, saya cuma taunya satu. Ada orang yang mengatakan bahwa doa Bapa kami adalah doa yang sudah gak berlaku sekarang. Saya kaget Bapak Ibu Saudara ya. Dia berani membuat pernyataan bahwa doa Bapa kami adalah doa yang sudah tidak boleh dipakai karena itu adalah doa yang sudah expired. Saya kaget Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau katakan bahwa sampai kapanpun, sampai abad apapun, doa ini tetap doa yang berkuasa. Yang setuju katakan yes. Ayo sebelum kita membahas doa ini, doa yang dahsyat ini, ayo sama-sama kita memperkatakan ayat ini. Kita baca sama-sama di Matius 6 ayat yang 9 sampai yang ke-13. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk baca sama-sama. Yang ada di rumah, yang punya Alkitab di depan screen ini bisa buka bersama saya. Matius 6 ayat 9 dan 13 kita mau baca sekalian, kita doa sama-sama. Dikatakan apa? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah doa yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, lebih daripada kita sekedar membacakan atau kita berdoa doa ini, which kita harus, teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang Katolik, mereka luar biasa. Mereka setiap hari, hampir setiap hari, di setiap mereka misa mereka selalu mengucapkan doa Bapa kami. Ini sesuatu yang harus saya katakan mereka lakukan hal yang benar. Mereka luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, lebih daripada sekedar kita berdoa doa Bapa kami, Tuhan Yesus sedang memberikan kita prinsip-prinsip kehidupan di balik doa. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas ini. Tapi sebelum itu izinkan saya ngomong seperti ini dulu. Apa sih doa itu? Doa bukanlah kita memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, bukan. Bukan supaya kehendakku harus menjadi kehendak Tuhan untuk dia melakukan. Tetapi apa sih doa itu? Kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar apa arti sesungguhnya doa, Bapak Ibu Saudara belajar dari Tuhan Yesus saat dia berdoa di Taman Getsemani. Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Saya katakan this is the ultimate prayer. Ini adalah doa yang ultimate, yang membuat kita mengerti suatu arti doa. Bukan bagaimana Tuhan bisa melakukan kehendakku, tetapi doa adalah bagaimana aku bisa meluruskan kehendakku dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan yes. Itu adalah doa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan dalam doa ini mengajarkan kita sebuah prinsip. Bukan hanya kita berdoa, yes itu memang penting kita mendoakan doa ini. Tetapi kita sama-sama belajar, ada poin-poin, saya tidak membahas semua. Kita bahas satu ayat aja hari ini. Dikatakan apa? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kata pertama, Tuhan mengajarkan kita untuk memanggil Tuhan kita sebagai seorang Bapak. Klik, ada di PowerPoint. Bapak Ibu Saudara, saya kasih poin pertama. Jangan kita memanggil Bapak jika hidup kita masih belum
bisa menjadi seorang anak. Saya ulangi. Jangan kita berdoa Bapa kalau hidup kita masih belum bisa menjadi seorang anak. Bapak Ibu Saudara, ayo tepuk dadamu katakan, aku harus menjadi seorang anak. Bapak Ibu Saudara, apa sih anak itu? Siapa sih anak Tuhan? Apa artinya aku menjadi anak Tuhan? Di Roma 8 mengatakan, siapapun semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita buka sama-sama di Roma 8 ayat yang ke-14. Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Klik di ayatnya. Saya minta tolong. Yes. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Jadi siapa orang-orang yang disebut anak-anak Allah? Yaitu mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mengajarkan kita sebuah prinsip. Ayo kita bukan hanya sekedar menjadi anak-anakan, tetapi kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang dipimpin sama Roh Allah. Kata kuncinya, dipimpin. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ada dua hal yang bisa memimpin kita. Ada dua hal. Yang pertama, kita dipimpin sama Roh Kudus. Kita dipimpin sama kehendak Roh Allah. Bagaimana hidup kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Atau yang kedua, hidup kita dipimpin oleh kedagingan kita. Dua hal itu yang bisa memimpin kita Bapak Ibu Saudara. Entah itu Roh Allah atau entah itu kedagingan kita. Firman Tuhan mengatakan keinginan roh berbeda dengan keinginan daging. Dimana kita tahu kalau kita dipimpin sama Roh Allah, kita tidak mungkin dipimpin sama daging kita. Sebaliknya, kalau kita dipimpin sama kedagingan kita, kita tidak mungkin dipimpin sama Roh Allah. Firman Tuhan berkata, ayo kita hidup dipimpin sama Roh Allah. Kita hidup dipimpin dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang daging kita mau. Bukan apa yang hawa nafsu kita mau. Bukan apa yang kehendak diri kita sendiri mau. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ayo Bapak Ibu Saudara dan saya, kita belajar sama-sama untuk dipimpin sama Roh Allah. Saya katakan belajar kenapa? Karena ini adalah sebuah proses. Ini adalah sebuah proses dalam hidup kita. Kita belajar sepanjang hidup untuk kita dipimpin oleh Roh Allah. Bapak Ibu, setiap hari saya belajar untuk dipimpin sama Roh Allah. Saya setiap hari belajar untuk bergaul dengan Roh Allah. Saya punya standar, saya punya barometer Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya, let's say aku hari ini kok entah kedaginganku muncul ya. Aku kok hawa nafsuku muncul ya. Aku emosiku, aku dipimpin sama kedaginganku. Aku lebih gak bisa sabar. Aku gak bisa mengendalikan diri. Aku kok sudah mulai ini itu. Itu satu barometer bagi saya. Bahwa hubungan saya dengan Roh Allah semua mulai semakin jauh. Dan saya harus cepat-cepat kembali. Ayo kita sama-sama kita mempunyai barometer ini. Kalau kita merasa, ayah, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, entah kenapa ya, aku gak bisa jadi orang sabar. Entah kenapa ya, aku kembali ke kehidupanku yang lama. Entah kenapa ya, aku kok egoku mulai muncul. Bapak Ibu Saudara, itu barometer. Ayo kita semakin giat untuk kita mau mendekat dengan Roh Kudus. Untuk kita mau hidup di bawah pimpinan apa? Roh Kudus. Ayo tepuk dadamu katakan, aku mau dipimpin sama Roh Kudus. Yang di live streaming kasih hashtag katakan, hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh kedagingan kita. Yang setuju katakan yes. Mungkin Bapak Ibu sekarang bertanya, lalu apa hubungannya dengan doa saya? Bagaimana dipimpin sama Roh Allah? Bagaimana dekat dengan Roh Kudus? Itu bisa mempengaruhi doa saya. Gini Bapak Ibu Saudara, saya kasih sebuah prinsip. Tuhan itu tidak pernah melakukan apapun di luar kehendaknya. Saya ulangi. Tuhan itu tidak pernah melakukan apapun di luar kehendaknya. Bapak Ibu Saudara mau berdoa sampai berjam-jam. Bapak Ibu Saudara mau berdoa berpuasa, mau berdoa semalam suntuk. Bapak Ibu Saudara mau doa sampai jengking-jengking. Bapak Ibu Saudara mau doa sampai muntah-muntah bahkan. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Yang setuju katakan yes.
Tetapi apa yang menjadi kehendak Allah, maka itu yang terjadi. Bapak Ibu gak usah berdoa sampai jengking-jengking. Tapi kalau Bapak Ibu tahu kehendak Allah dalam hidup kita, dan kita klop dengan kehendak Allah, kita berdoa untuk hal itu, maka itu yang akan terjadi. Pertanyaan besarnya, bagaimana kita tahu kehendak Allah? Gampang. Yang pertama yang pasti kita tahu firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah melakukan apapun di luar firman-Nya. Jangan berdoa untuk istri yang baru. Jangan berdoa buat suami yang baru kalau suami kita masih ada. Jangan berdoa buat istri baru kalau istri kita masih ada. Bapak Ibu mau berdoa sampai jengking, mau muntah sampai sakit, Bapak Ibu Saudara, ya gak mungkin terjadi karena itu bukan kehendak Allah. Tapi kalau itu kehendak Allah, itu pasti bagaimana? Yang pertama kita tahu dari firman Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus 2 mengatakan, tidak ada seorang pun yang tahu hal-hal yang tersembunyi di dalam Allah kecuali Roh Allah sendiri. 1 Korintus 2 ayat 11, kita buka sama-sama, tolong multimedia. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Perhatikan. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain apa? Selain Roh Allah. Jadi bagaimana kita tahu hal-hal yang tersembunyi? Bagaimana kita tahu kehendak Allah di dalam hidup kita? Jawabannya, bergaulah dengan Roh Kudus. Dipimpinlah sama Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh kedagingan kita. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa di tempat ini, pulang dari tempat ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, setelah Bapak Ibu Saudara yang di rumah quit live streaming ini, kita punya satu tekad. Dalam hidupku, aku mau menjadi anak Tuhan. Dalam hidupku, aku mau jadi anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah. Yang setuju katakan yes. Tepuk dadamu katakan, mulai hari ini, semuanya, mulai hari ini, aku dipimpin Roh Allah. Bukan dipimpin kedagingan. Yang setuju katakan yes. Tuhan, dari tempat ini kita bersekutu dengan Roh Allah, menjadi dekat, maka akan muncul banyak buah roh dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita, Bapa kami. Kata kedua, kami. Kami itu apa sih? Kami itu you and me. We together. Our Father in heaven. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa Bapa kami. Jangan mengatakan Bapa kami jika saudara dan saya, kita masih hidup di dalam keegoisan. Saya catat di slide. Karena kata kami, it's not me. Gak ada Bapakku yang di surga. Tuhan Yesus mengajarkan Bapakku yang di surga. Tuhan Yesus mengajarkan Bapak kami, our Father. Jangan katakan Bapak kami jika hidup kita masih hidup di dalam keegoisan. Saya berdoa di tempat ini, jika ada saudara atau saya mungkin kita yang hidup egois, bagi diri kita sendiri, me and only me. Kalau super me gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau hidup by me only, aku dan aku, kita berdoa sama-sama, kita berubah. Tuhan mengajarkan kita Bapa kami. Prinsip yang kedua yang Tuhan ingin ajarkan kita dari doa Bapa kami, yaitu apa? Tuhan mengajarkan kita, hey, ingat, kamu hidup dalam dunia ini bukan dirimu sendiri. Kamu punya saudara-saudaramu yang lain. Kamu punya saudara-saudaramu seiman yang lebih membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, ayo kita jangan hidup egois. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu Saudara, kapan pertama kali kata doa ini muncul? Saya merenungkan dan Tuhan munculkan dalam hati saya pertanyaan. Kapan pertama kali dalam Alkitab kata doa, DOA muncul? Kenapa kok harus ada pertanyaan ini? Karena kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, Bapak Ibu akan tahu ada yang namanya the law of first mention. Apa itu? Hukum penyebutan pertama. Jadi kalau di dalam Alkitab ada satu kata yang Bapak Ibu jumpai, dan dengan arti itu, dengan konteks itu, dengan kegunaan itu, rata-rata dalam Alkitab artinya juga sama. Saya kasih contoh, nanti kita akan kembali di doa. Saya kasih contoh yang lain. Kata worship, kata penyembahan. Kapan pertama kali muncul di dalam Alkitab? Kata penyembahan pertama kali muncul di dalam Alkitab di saat Abraham mempersembahkan Ishak.
Saat Abraham mempersembahkan Ishak, Abraham mengatakan we will go there and worship. Itu pertama kali di dalam Alkitab kata worship itu muncul. Jadi apa artinya worship? Artinya worship adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan apa yang paling kita sayangi kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik. Artinya penyembahan itu adalah berkorban. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara penyembahan, ya bolehlah Bapak Ibu penyembahan. Oke, penyembahan itu apa? Angkat tangan, haleluya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak pernah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu tidak pernah berkorban bagi Tuhan, berarti selama ini haleluya kita cuman bohong. Berarti selama ini hosana kita cuman lip service Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah benar-benar menghidupi apa arti penyembahan. Saya menghidupi, saya berusaha untuk menghidupi apa yang dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu kalau tahu saya, apa yang paling berharga bagi saya? Kalau Bapak Ibu tahu dan kenal saya, mama saya akan selalu bilang, Andrew ini meler. Benar gak sih? Benar ya? Ini ada cici ipar saya di sini. Dia kenal. Andrew ini meler. Andrew ini paling suka tidur. Saya ini suka tidur. Satu keluarga mungkin yang paling doyan tidur itu saya Bapak Ibu Saudara ya. Buat saya, jam dan waktu yang paling penting dalam hidup saya, dalam waktu sehari saya adalah jam tidur saya. Itu waktu yang paling berharga bagi saya. Tapi saya mengadakan, Bapak Ibu kalau belum tahu, saya mengadakan doa fajar setiap pagi jam 4:30 pagi. Live, bukan recording. Saya bangun bersama Bapak Ibu Saudara. Saya menyuruh jemaat bangun, masa saya gak bangun. Saya bangun jam 3:30, saya bangun jam 4 pagi untuk persiapan untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya tahu itu waktu yang terbaik dalam seharian saya, waktu tidur saya. Saya tidur jam 12, jam 1, lalu saya bangun. Paksakan diri saya untuk bangun. Kadang, aduh Tuhan, kok kayaknya aku salah ya Tuhan ya. Dulu membuat doa fajar, ternyata nggak pernah salah Bapak Ibu Saudara. Saya menghidupi. Ini artinya berkorban. Ini artinya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya jalani Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau salah saya sudah 3-4 bulan saya melakukan ini. Saya menghidupi. Penyembahan artinya berkorban. Penyembahan artinya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini kita belajar sama-sama menyembah Tuhan. Bukan hanya haleluya di gereja, bukan hanya pelayanan di gereja, tapi ayo berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju katakan yes. Oke, kita kembali kepada doa. Kapan pertama kali doa muncul? Pertama kali kata doa muncul Kejadian 20 ayat 7. Kita buka sama-sama yuk. Klik. Kejadian 20 ayat 7 ini adalah bagaimana Abraham berdoa untuk Abimelek. Kejadian 20 ayat yang ke-7 dan 17. Dikatakan apa? 20 by the way. Ya, oke. Itu keluaran. Oke. Sip. Dikatakan apa? Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk, ini pertama kali katanya berdoa muncul. Jadi kata berdoa itu muncul, bukan ia akan berdoa bagi dirinya sendiri, tapi sebaliknya ia akan berdoa untuk engkau. Jadi doa itu bukan Tuhan untuk aku. Tapi berdoa, ia akan berdoa untuk kamu. Yang artinya bahwa pertama kali doa digunakan bukan doa untuk diri sendiri, tetapi doa untuk orang lain. Sebuah doa yang tidak egois. Kita lihat hasilnya ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan. Waduh, saya gak habis pikir loh Bapak Ibu Saudara ya. Abraham ini gak punya anak loh. Abraham ini gak punya anak. Tetapi dia berdoa untuk orang lain yang sama-sama gak punya. Kalau Bapak Ibu Saudara disuruh sama Tuhan gitu, kan Bapak Ibu Saudara bilang, Tuhan, aku sendiri gak duit. Bener gak? Tuhan, aku sendiri kekurangan, aku sendiri sakit, aku sendiri gak punya anak. Tuhan mau suruh aku memberkati orang lain. Tetapi Abraham melakukan. Karena ada kuasa yang besar, Abimelek disembuhkan. Pertanyaan gini, oke, kan Abimelek enak. Entok enak itu, Abimelek sembuh. Lalu Abrahamnya gimana? Kan Abraham yang tidak egois.
Yang Abraham yang melakukan firman Tuhan. Kita lihat sama-sama kalau Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab. Kalau saudara yang di rumah ada Alkitab di depan saudara. Yang barusan kita membaca ayat 17. Beberapa ayat setelahnya. Kejadian 21. Judulnya apa di situ? Judulnya Ishak lahir. Kejadian 20 ayat pertama dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Di saat Abraham berdoa bagi teman-temannya. Abraham berdoa bagi Abimelek. Ya, temannya juga ya. Dia berdoa bagi Abimelek. Ternyata Tuhan memperhatikan Sarah. Tuhan memperhatikan kehidupan Abraham. Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan suatu pelajaran penting dari ayat, dari konteks ini. Bapak Ibu Saudara, di saat kita memperhatikan orang lain, sebaliknya Tuhan yang akan memperhatikan kita. Saya ulangi, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang gak nangkep. Di saat kita memperhatikan orang lain, sebaliknya Tuhan akan memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara, saya lebih mending Tuhan yang memperhatikan saya daripada diri saya yang memperhatikan diri saya sendiri. Kalau cuma diri saya yang memperhatikan diri saya, ya gini-gini doang, GGD. Gitu-gitu doang, gini-gini doang. Tapi kalau Tuhan yang memperhatikan saya, Bapak Ibu Saudara akan kepingin diperhatikan sama Tuhan. Abraham sudah nunggu hampir 100 tahun. Dan akhirnya Tuhan memperhatikan. Di saat Abraham memperhatikan Abimelek. Bapak Ibu Saudara, ayo. Tuhan mengajarkan kita suatu poin yang penting. Jangan kita hidup egois. Ayub, contoh lain. Ayub 42, setelah Ayub mendoakan teman-temannya, Ayub dipulihkan sama Tuhan. Adakah Bapak Ibu Saudara yang hari ini menunggu pemulihan? Yang menunggu mujizat Tuhan? Bisa jadi Tuhan menyuruh kita untuk memperhatikan orang lain terlebih dahulu. Tangkap firman ini, siapapun. I don't know who this is for. Tangkap itu. Siapa tahu Tuhan menyuruh kita untuk memperhatikan orang lain terlebih dahulu. Dengan sebaliknya, Tuhan yang akan memperhatikan hidup kita. Yang setuju katakan yes. Mulai dari tempat ini, pulang dari tempat ini. Kita jangan hidup dengan egois. Tepuk dadamu katakan, aku gak mau egois. Ayo semuanya yuk, tepuk dadamu yuk sama-sama. Aku gak mau egois. Bapa kami. Yang ketiga, Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu Saudara, jangan katakan Bapa kami yang di surga jika hidup kita, jika hati kita masih melekat kepada hal-hal duniawi. Saya ulangi. Jangan katakan yang di surga jika hati kita, jika pikiran kita masih melekat pada hal-hal yang di bumi. Prinsip yang ketiga yang Tuhan ingin berikan kepada kita yaitu ini. Yaitu, Bapak Ibu jangan pernah lupa bahwa rumah kita berada di surga. Di mana? Surga. Tepuk dadamu katakan rumahku berada di surga. Ya, semua. Rumahku berada di surga. Ingat, rumah kita bukan di dunia, tetapi rumah kita di surga. Tuhan hanya ingin mengingatkan kita. Tuhan mengajarkan kita, Bapak kami yang di surga. Artinya apa? Heaven is our home. Surgalah rumah kita yang akan kita pulang ke sana. Bapak Ibu, jangan pernah lupa ya, bahwa ternyata hidup di bumi ini ternyata cuman sementara. Saya kasih ibaratnya di slide. Bapak Ibu Saudara, dunia ini hanya tempat transit. Bapak Ibu Saudara pernah transit ya? Bapak Ibu mau ke luar negeri, Bapak Ibu mau ke Eropa, Bapak Ibu mau ke Amerika, bisa transit di Singapura, transit di Jepang, transit di Hong Kong, transit dan lain-lain. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, sebagus-bagusnya airport, sebagus-bagusnya tempat Anda transit, Bapak Ibu Saudara kok transit di Singapura, gak mau keluar dari airportnya. Bapak Ibu Saudara kok transit di Dubai, gak mau keluar dari airportnya, karena airportnya top. Tetapi ingat, sebagus-bagusnya airport adalah tempat
Transit. Bapak Ibu Saudara mau ke Jakarta, bisa transit di Solo, tempatnya Pak Dautoni. Ketemu cangkruk sih Pak Dautoni. Bisa, bisa. Tetapi ingat, sebagus-bagusnya sebagus-bagusnya kota Solo, seenak-enaknya makanannya di kota Solo. Jangan lupa tujuan akhir kita Jakarta, Bapak Ibu Saudara, bukan Solo. Tetapi banyak orang, mereka terlalu nyaman di kota Solo. Mereka terlalu nyaman di tempat transit sehingga mereka lupa bahwa tujuan akhir mereka bukan di bumi ini. Bahwa bumi ini hanya tempat sementara. Yang setuju katakan yes. Bumi ini hanya tempat sementara, Bapak Ibu Saudara, percayalah itu. Saya akan tutup dengan dua poin yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara, orang yang tahu bahwa hidup ini adalah sementara, yang pertama, orang itu pun akan tahu bahwa semua penderitaan dalam dunia ini pun sementara. Saya ulangi. Orang yang tahu bahwa hidup ini sementara, yang pertama, orang itu pun akan tahu penderitaan kita juga sementara. Bapak Ibu Saudara, kita ngomong yang real aja ya. Kita ngomong yang nyata aja ya. Saya tidak memungkiri bahwa ada orang-orang yang meskipun sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, meskipun yang sangat cinta kepada Tuhan Yesus, mereka mati karena penyakitnya. Ada? Banyak. Nyatanya aja ya. Ada banyak orang-orang yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi sampai akhir hidupnya mereka tetap hidup di dalam kesederhanaan. Ada nggak? Saya tidak memungkiri. Ada. Jadi siapa yang mengatakan bahwa ikut Tuhan itu 100% pasti kaya, pasti punya banyak rumah, pasti punya banyak mobil? Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan bahwa ikut Tuhan itu pasti 100% penyakitnya disembuhkan? Kalau penyakitnya sembuh terus kapan matinya? Kan gitu. Siapa yang berani jamin bahwa kalau kita ikut Tuhan itu pasti 100% doa kita dijawab? Tuhan gak pernah menjamin semuanya itu. Tetapi apa sukacitanya ikut Tuhan? Sukacitanya dalam Tuhan bahwa kita mempunyai pengharapan yang kekal. Amin. Bahwa kita tahu bahwa yang terjadi, penyakit kita, semua sakit penyakit kita, ini pun, saya mau tanya, Paulus ada sakit gak? Paulus punya sakit, dia punya duri di dalam daging. Bahkan Paulus harus bekerja untuk dia bisa menghidupi gereja-gereja yang pada zaman dulu. Paulus bukan orang yang kaya raya, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang berani menjamin bahwa ikut Tuhan pasti 100% kaya? Enggak ada jaminan seperti itu. Realitanya tetap ada. Tetapi apa sukacitanya ikut Tuhan? Sukacitanya ikut Tuhan, aku tahu bahwa rumahku bukan di sini. Rumahku berada di surga. Amen. Mungkin Bapak Ibu Saudara ngomong, aku punya harapan akan masa depan yang penuh harapan, sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11. Bapak Ibu Saudara semua katakan, kalau harapan kita cuma hari depan di dunia ini, kalau harapan kita cuma hal-hal materi, betapa dangkalnya harapan kita. Kalau harapan kita cuma hal-hal materi. Masih banyak orang yang lebih kaya daripada kita kok Bapak Ibu Saudara. Gak perlu Tuhan, banyak orang yang lebih kaya. Tapi harapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang kekal. Tepuk dadamu katakan, aku punya harapan yang kekal. Bukan hanya harapan di dalam dunia ini, tetapi kita mempunyai harapan yang kekal. Bahwa ternyata sakit penyakit kita, bahwa ternyata kecacatan kita, bahwa ternyata anaknya Bapak Ibu Saudara jika ada yang lahir cacat, mereka pun sementara. Penderitaan mereka pun sementara. Kita baca sama-sama di Wahyu 21. Yuk baca sama-sama di Wahyu 21 ayat 3 sampai yang kelima. Bapak Ibu Saudara, ada 4 pasal di dalam Alkitab yang menceritakan tentang dunia yang sempurna. 4 pasal. Yaitu di mana aja pasalnya? Kejadian 1 dan Kejadian 2. Di mana manusia belum jatuh di dalam dosa. Itu adalah dunia yang sempurna. Dan di mana lagi? Wahyu 21 dan Wahyu 22, di mana Tuhan sudah memulihkan segala sesuatu. Itu adalah 4 pasal yang menceritakan tentang dunia
yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah melewati kejadian 1, kejadian 2, dan Bapak Ibu belum sampai Wahyu 21, belum sampai Wahyu 22, percayalah hidup kita tetap ada penderitaan. Percayalah hidup kita tetap ada penyakit-penyakit. Percayalah hidup kita masih ada kesengsaraan. Percayalah dalam hidup kita tetap ada ketidakadilan. Percayalah dalam hidup kita ada yang namanya kerugian. Percayalah itu. Karena hidup yang kita hidupi sekarang ini belum dan tidak akan menjadi sempurna. Nanti di Yerusalem baru bahwa hidup ini yang sempurna. Tetapi kita lihat apa harapan kita di dalam Tuhan. Buka sama-sama, klik. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Klik. Dan ia, perhatikan, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah, halo Bapak Ibu Saudara, tahu nggak bahwa segala penderitaan kita, bahwa segala kesengsaraan kita, bahwa segala kemiskinan kita, bahwa segala kecacatan kita, semuanya akan menjadi barang expired. Bapak Ibu tahu itu? Tahu nggak? Firman Tuhan yang mengatakan semuanya itu akan menjadi barang yang lama. Klik. Balik ke ayat. Klik. Ia yang duduk di atas tata itu berkata, lihatlah, apa? Aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Bapak Ibu Saudara, ini adalah harapan kita di dalam Kristus, bahwa kita tahu ternyata rumah kita berada di tempat itu nanti, tempat di mana tidak ada sukacita, tidak ada duka cita. Tempat di mana tidak ada perkabungan, di mana semua sakit penyakit kita sudah menjadi barang kadaluarsa, barang yang expired, dan Dia menjadikan segala sesuatu baru. Bapak Ibu Saudara, itu adalah harapan kita. Sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai hal-hal yang ada di dalam dunia ini membuat kita melepaskan Tuhan Yesus. Jangan sampai apa yang ada di dalam dunia ini membuat kita lepas harapan di dalam Yesus. No way. Karena harapan kita bukan hanya harapan di dalam dunia ini. Harapan kita dalam Yesus adalah harapan yang kekal. Bukan harapan yang sedangkal, masa depan yang penuh harapan, tapi harapan akan kekekalan. Yes. Yang setuju katakan, aku punya harapan yang kekal. Yuk semuanya, aku punya harapan yang kekal. Yang kedua, orang yang tahu bahwa hidup ini adalah sementara, mereka akan pun tahu bahwa mereka penting untuk berinvestasi untuk kekekalan. Saya ulangi. Orang yang tahu bahwa hidup ini adalah sementara, mereka tahu betapa pentingnya berinvestasi untuk kekekalan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu beberapa minggu, sekitar seminggu yang lalu saya berbicara sama teman saya. Kita berbicara tentang investasi, kita berbicara tentang tabungan, dan kita sama-sama sepakat bahwa betapa pentingnya berinvestasi itu. Entah investasi properti, entah investasi di saham, entah investasi di ini dan itu. Kita sama-sama sepakat iya penting ya untuk berinvestasi. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar berinvestasi properti, investasi saham, investasi bekerja, yaitu berinvestasi untuk kekekalan. Kita buka sama-sama di Matius 6. Sama-sama yang dikatakan, jangan kumpulkan harta di dalam dunia ini. Matius 6 ayat yang ke-19. Yuk baca sama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusak, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi apa? Kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Firman Tuhan mengajarkan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita, ayo kita nabung untuk kekekalan. Kita kumpulkan harta di surga. Kumpulkan apa Bapak Ibu Saudara? Harta di surga. Bapak Ibu Saudara kalau membaca Matius 6, di situ Tuhan Yesus mengatakan ada 3 kewajiban agama. Yang pertama di Matius 6 ayat pertama, Tuhan mengajarkan kita untuk memberikan sedekah. Tuhan Yesus mengatakan, jangan melakukan kewajiban agamamu di depan orang lain supaya orang lain tahu. Berarti kita tahu bahwa hal sedekah itu juga kewajiban agama. Yang pertama yang kita mau berinvestasi untuk kekekalan, yang pertama, ayo kita memberikan sedekah. Jangan pernah lupa kepada orang-orang yang perlu. Bahwa ibadah kita tidak akan pernah komplit tanpa kita memberikan sedekah kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, apa kewajiban agama kita yang kita harus berinvestasi? Matius 6 mulai dari 5 sampai 15. Yang kedua adalah berdoa. Bapak Ibu Saudara, ayo kita invest dalam doa. Bukan hanya kita kerja terus. Bukan hanya kita melakukan pekerjaan rutinitas kita. Boleh, semuanya itu penting. Saya tidak mengatakan jangan bekerja. Saya katakan jangan jadi orang malas. Tetap harus bekerja. Tetapi ayo kita mau sama-sama berinvestasi di dalam doa. Carilah waktu untuk berdoa. Bukan cari waktu saja. Bukan sisihkan waktu. Tetapi ayo kita luangkan waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Bukan sisakan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kasih Tuhan itu bukan yang sisa. Bapak Ibu Saudara mau gak? Saya telepon Bapak Ibu Saudara. Halo Pak, ini punya makanan sisa, mau gak? Saya diapain? Saya bisa digebukin sama orang Bapak Ibu, kayak kasih orang sisa. Tetapi kalau saya telepon, halo kamu mau gak ini? Tak sisihkan dulu ya buat kamu ya. Nah itu kan jauh lebih baik. Demikian kita dengan Tuhan. Kita sisihkan waktu juga yang terbaik bagi Tuhan. Yang mau melakukannya katakan yes. Yang ketiga, apa hal kewajiban agama kita? Saya undang pemain musik untuk kembali. Saya akan tutup dengan ini, yaitu berpuasa. Tuhan mengajarkan kita di mulai dari ayat 16 sampai 18. Itu adalah kewajiban agama kita yang ketiga, berpuasa. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita berinvestasi untuk kekekalan. Bukan hanya kita berinvestasi, bukan hanya kita kerja, tetapi ayo dalam hidup kita melakukan apa yang Tuhan mau. Berinvestasi untuk kekekalan, saya percaya yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih.